Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasanya, kalau saya menayangkan video itu akan berkisah tentang kisah-kisah keajaiban selawat yang terjadi pada teman-teman yang bertestimoni. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bertestimoni sendiri tentang keajaiban selawat yang terjadi pada saya, tentang bagaimana proses perjumpaan saya dengan istri saya, dan waktu itu masih calon istri ya, sekarang sudah istri begitu. Dan kalau misalnya nanti ceritanya ke depan ini saya ceritakan mungkin ada yang kurang pas atau kurang lengkap, nanti bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman pasti sudah tahu sejak awal saya membuat channel YouTube, saya kan belum dikaruniai jodoh ya sejak awal sekali, dan tidak jarang juga saya selalu mendapat seperti sindiran, kok ahli salawat, kok doanya gak makbul, disalawatin dong supaya dapat istri, atau ada sejenis itu. Karena saya untuk berdoa tentang salawat itu sudah berdoa salawat untuk jodoh itu sudah sangat lama. Jadi kalau bagi orang yang memang sangat lama menanti jodoh itu sebuah masalah yang besar ya. Dikit-dikit hal-hal itu selalu ditanyakan. Kita datang ke teman yang ditanyakan, kapan kamu menikah? Kita datang ke saudara juga pertanyaan sama, kapan menikahnya? Apalagi yang ditunggu? Kalau kita datang ke rumah kepada siapapun, umur sudah berapa? Kapan menikahnya? Jadi pada dasarnya bukan, kalau orang yang lama mendapatkan jodoh ya bukan karena dia tidak mau menikah, tapi karena mungkin dia memang belum menemukan sosok yang pas, yang sesuai untuk dia. Kamu ini kan milih-milih, jangan, nggak boleh milih-milih. Bagaimana nggak milih? Yang namanya kita untuk pasangan hidup tuh harus milih dong, jelas. Tapi kalau saya pribadi, pilihan itu saya serahkan kepada Allah, gitu ya. Biar Allah yang memilihkan untuk saya, gitu. Saya inginnya yang seperti ini. Saya cuma menyebutkan kriteria ketika saya berdoa kepada Allah. Saya hanya menyebutkan kriteria. Saya inginnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sebutkan satu-satu secara detail keinginan saya. Calon yang saya inginkan itu begini ya Allah, begini, begini, begini. Jadi biarkan Allah yang nanti membuat yang memilihkan sendiri siapakah orang yang tepat, yang sesuai dengan kategori yang kita inginkan tadi, begitu. Dan memang jadi motivasi pertama saya ketika saya pergi umroh tahun 2019, Desember 2019 saya kan berangkat umroh ya. Itu motivasi pertama saya untuk berangkat umroh itu adalah meminta kepada Allah di hadapan Ka'bah untuk saya dimudahkan jodohnya. 2019 saya pergi umroh, kemudian saya 2020 setahun kemudian pun setelah saya berangkat umroh, saya merasa belum ada tanda-tanda nih Allah mengabulkan doa saya. Padahal saya sudah berangkat umroh dan saya sudah berdoa di hadapan Ka'bah di Hijri Ismail, bahkan itu di tempat makbulnya doa ya. Saya sudah berdoa di situ. Dan saya sudah juga setiap subuh bersedekah, bahkan sedekah yang gila-gilaan yang sampai sebanyak-banyak. Saya selalu berdoa, bahkan saya sudah puasa. Bahkan pokoknya saya rasa semua amal-amal saya sudah lakukan. Baik kebaikan-kebaikan yang mungkin saya tidak pernah sebutkan satu persatu, yang dengan kebaikan itu saya berharap Allah SWT iba pada saya dan memberikan jalan keluarnya pada saya tentang masalah perjodohan ini. Namun sudah beberapa tahun pun belum juga ya. Saya bayangkan ya, saya umroh tahun 2019 akhir ya, Desember 2019. Kemudian Desember 2020 pun belum kelihatan, udah setahun. Nah kemudian pada sekitar bulan Maret 2021 itu saya berniat ingin daftar umroh kembali, berangkat umroh yang kembali untuk yang kedua. Walaupun memang pada saat itu umroh untuk Indonesia ke Saudi sudah ditutup karena alasan pandemi COVID-19 ya waktu itu. Jadi tapi tidak mengapa, kapanpun dibukanya, yang penting saya daftar dulu. Nanti saya minta kembali kepada Allah agar Allah SWT memberikan kemudahan kepada saya untuk saya mendapatkan jodoh. Nah begitu niat saya. Jadi mungkin ada yang salah kepada saya, bagi saya, sehingga saya harus perlu meningkatkan amal-amal lagi. Saya selalu berpikir positif sih.
Dan tapi saya selalu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya begitu. Maret 2021 saya mendaftar umroh. Pada awalnya adik bungsu saya Ahmad Zazila itu adik bungsu saya yang memang waktu itu beliau ingin menikah ya. Itu sekitar bulan berapa ya waktu itu ya? Bulan April atau bulan Mei, bulan Mei kalau tidak salah, beliau menyatakan ingin menikah dengan seseorang, dan saya sedaya upaya waktu itu ingin mensupport bantuan berupa dana untuk agar pernikahan beliau itu bisa berlangsung dengan sangat cepat dan sangat mudah begitu. Tetapi pada akhirnya ternyata sampai sekarang pun adik saya belum menikah, mungkin karena sesuatu hal ya. Saya tidak perlu ceritakan kenapa beliau belum menikah, saya tidak perlu bahas itu. Kemudian singkat ceritanya pada bulan Juni, pada saat itu kan ada Lebaran ya. Pada saat Lebaran ada satu orang ibu ya, dan keluarganya datang ke rumah saya. Singkat ceritanya dari silaturahmi itu sebetulnya dia kemudian dia tidak berapa lama mengundang saya untuk datang ke acara pernikahan anaknya. Anak beliau yang putri kemudian menikah setelah tidak beberapa lama dari silaturahimnya beliau ke tempat saya waktu itu. Dan ya kalau orang yang jomblo ya seperti saya waktu itu ya kalau menerima undangan pernikahan itu rasanya seperti di satu sisi bahagia, di sisi yang lain rasanya seperti apa ya, kayak cemburu gitu. Kenapa kok orang lain gampang mendapatkan jodoh, gampang ingin menikah, kok saya mau menikah aja susah, tidak ada yang mau dengan saya. Nah begitu, saya melamar si A tidak menolak, saya melamar si B menolak, semua menolak. Tapi orang yang saya justru tidak suka, bahkan banyak yang suka dengan saya. Orang yang saya sukai tidak suka dengan saya, orang yang saya tidak suka dengan saya. Begitu. Jadi belum ada sesuatu yang klop sehingga bisa membuat pernikahan itu terjadi gitu. Begitu juga kalau misalnya saya mendapatkan undangan, misalnya teman-teman ya yang mungkin pernah mengundang saya, yang saya merasa bahwa usianya itu jauh lebih muda dari saya, biasanya saya tidak akan hadir. Bukan karena saya benci atau kenapa, tapi tidak hadirnya saya itu karena waktu itu saya merasa kalau saya datang ke sana nanti kemudian bertemu dengan teman-teman, saya pasti akan ditanya begini, kamu kapan? Kamu kapan? Dia sudah, kamu kapan? Gitu. Pertanyaan itu buat saya pertanyaan yang saya tidak sukai dan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu. Jadi makanya saya selalu menghindari untuk datang di acara-acara seperti itu, karena itu dia, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang modelnya sama gitu. Nah kemudian singkat ceritanya saya teleponan dengan adik saya di Pekanbaru ya. Singkat ceritanya beliau mengatakan bahwa ada loh ini saudara bu kita ini pernah cerita bahwa ada satu orang di sana di Kota Duri begini dia juga masih single. Nanti coba saya tanyakan dulu ya bagaimana ya bang ya, katanya. Oke, singkat cerita sebenarnya yang mempertemukan saya dengan calon saya ini, istri saya sekarang ini adalah adik kandung saya ya, Eva Tirona ya waktu itu ya. Jadi ketika itu beliau pokoknya beliau yang berusaha bernegosiasi dengan pihak keluarga si calon ini bagaimana saya bisa berkenalan begitu. Singkat ceritanya adik saya meminta nomor WA-nya istri saya ya waktu itu, kemudian pihak keluarga pun memberikan nomor WA-nya. Kemudian saya janjian untuk pertama sekali video call dengan beliau, hanya video call saja. Saya waktu itu di Batam, beliau itu di Kota Duri. Nah dari video call itu pun hanya berlangsung sekitar lebih kurang 15 menit. Dan waktu video call itu pun ya waktu itu beliau juga meminta agar kalau saya video call nanti ditemani sama keponakan saya ya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi pas waktu video call pun mungkin ponakannya nggak kelihatan di layar, mungkin karena sempit ya layarnya ya. Jadi walaupun ada memang ponakannya di samping beliau. Dan saya to the point aja waktu itu. Saya nggak lagi melihat ini gimana dan bagaimana. Saya cuma gini. Waktu itu saya coba berpikir bahwa
Saya sudah serahkan semua kepada Allah, bahwa Allah yang memilihkan yang terbaik untuk saya. Jadi kalau memang pun saya ini video call dan saya meminta kesediaan beliau untuk menjadi istri saya, kalau ternyata menurut Allah itu tidak baik, pasti ini juga tidak akan jadi. Tapi kalau memang Allah sudah memutuskan ini adalah yang terbaik, pasti bagaimanapun caranya ini akan jadi nantinya, begitu. Jadi saya tidak ribet, saya tidak banyak tanya-tanya lagi, dan saya jelaskan pada istri saya. Kalau orang pacaran secara umum, ya, dia akan kasih tanya-tanya dulu bibit, bebet, bobot, ini deh, itu macam-macam. Bahkan waktu itu calon istri saya itu tidak pernah menanyakan secara detail apa pekerjaan saya, apa kegiatan saya sehari-hari, berapa penghasilan saya, tidak pernah. Sampai sekarang, setelah menikah baru saya kasih tahu, income saya sekian loh, ini saya sekian. Saya setelah menikah saya kasih tahu. Tapi sebelum menikah dia tidak pernah tanya detail. Dan saya cuma bilang waktu itu, saya jual buku ini saya yang nulis, buku Salahuddin aja, nanti silahkan di search di Google. Mungkin pihak keluarganya istri saya ini men-search di Google atau di media sosial, ingin mencari data-data tentang saya, begitu ya. Begitulah singkat ceritanya. Dan kemudian setelah 3 hari berikutnya, setelah video call itu, saya meminta beliau ini untuk bagaimana keputusannya, apakah iya atau tidak. Dan surprise juga sih jawabannya, iya saya terima, katanya gitu. Surprise jawabannya itu. Jadi bayangkan ya, cuma satu kali video call, belum pernah ketemuan secara fisik ya, belum pernah. Lalu dia sudah memutuskan untuk mengatakan iya, dan tidak pernah ada komunikasi apapun sebelum dan sesudah itu gitu. Nah kemudian pihak kabar itu pun sudah diketahui oleh Namburu atau adik kandung ayah saya yang perempuan dan adik kandung ayah saya yang laki-laki. Kemudian pihak uda saya atau adik kandung uda saya dan amang buru saya. Amang buru itu adalah suami dari adik kandung ayah saya, dan uda saya adalah adik kandung ayah saya yang laki-laki. Itu datang bersilaturahmi ke rumahnya Mary di Kota Duri gitu, ingin menanyakan hal ihwal dan kejelasan. Kemudian singkat cerita, dari pertemuan itu pihak keluarga calon istri saya waktu itu meminta saya untuk datang ke Duri sekitar entah kapan itu, seminggu kemudian, untuk saya bisa bertemu langsung dan mereka melihat langsung saya secara fisik. Siapa sih saya ini? Bagaimana penampakan saya secara fisik? Apakah ya kan pingin tahu lah ya. Kalau cuma lihat di foto saja, lihat di anu saja kan, itu kan bisa jadi bohong, bisa jadi ada yang tidak benar gitu. Singkat ceritanya, saya datang dan beserta keluarga seminggu setelah itu atau 2 minggu setelah itu ya, saya datang beserta satu rombongan keluarga sekaligus melamar istri saya ini, melamar satu keluarga. Dan di situ kami ditanya kembali. Saya pihak istri saya Mary didatangkan, dan kemudian kami bertatap muka, ngobrol. Saya katakan sama istri saya, waktu itu kamu sudah mengatakan bahwa keputusannya adalah iya, menerima saya apa adanya dan siap menjadi istri saya. Dan sekarang kamu sudah bertemu dengan saya secara langsung, apakah kemudian keputusan itu berubah atau tidak, saya serahkan kepada kamu. Seandainya kamu masih berubah, kamu mengatakan tidak setelah pertemuan ini, saya ikhlas, tidak ada masalah, saya bilang. Katakan saja, saya bilang begitu. Dan ternyata setelah itu kami dipertemukan lagi, ditanyakan di hadapan 2 keluarga besar ya waktu itu. Itu ternyata istri saya mengatakan siap menerima saya. Jadi itu pertemuan itu adalah pertemuan lamaran ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dibahaslah tentang bagaimana acara ini akan dilaksanakan, berapa uang hantar aja dan segala macam. Nah itu saya tidak perlu ceritakan secara detail ya. Yang jelas begini, yang jelas ke masalah acara pernikahan ini ya, kalau saya sebetulnya ekspektasi saya itu ya saya menikah apa adanya saja, sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu ya. Acara yang tidak terlalu megah ya, sederhana, sekedar jadi sudahlah gitu. Itu sih kalau saya pribadi. Yang penting halal, yang penting sah sudah. Masalah pesta-pesta itu kan
hanya itu bukan bagian yang sangat prioritas. Yang penting halalnya saja gitu kan. Namun di luar daripada ekspektasi saya itu ternyata ketika singkat ceritanya itu acara seserahan sudah dilaksanakan, kemudian pada saat itu saya kemudian beberapa hari sebelum menikah saya sudah tinggal di rumah di Kota Duri ya, begitu. Tapi terpisah dengan rumah keluarga istri saya gitu. Jadi saya heran, ini dibangun tenda tapi tendanya megah banget. Kalau tenda model begitu ketika dulu saya di Yogyakarta kuliah tuh, bikin tenda model begitu aja itu dulu kan kami selalu ngundang waktu zaman saya kuliah ya. Di zaman saya kuliah itu selalu mengundang gubernur Provinsi Kepulauan Riau datang untuk halal bihalal ke tempat kami. Itu kami kan harus bangun tenda yang megah gitu. Nah, untuk sewa bangun tenda seperti itu aja itu dulu budgetnya itu ya lebih kurang 25 juta. Itu tendanya tok. Apalagi sekarang udah 7 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian, itu pasti biayanya tidak bisa segitu lagi. Mungkin kisaran 35 atau 40 juta ada itu gitu. Nah, bayangkan sementara biaya hantaran yang saya kasih pun tidak sampai segitu. Gitu. Jadi itu buat saya adalah sebuah surprise dan sebuah keajaiban. Saya bisa menikah dengan dilaksanakan dengan acara yang sangat megah sekali gitu. Nah, begitulah singkat ceritanya. Dan istri saya pun di sini bekerja dengan posisi yang sangat penting di perusahaan di sini. Saya tidak perlu kasih tahu perusahaannya apa dan posisinya apa. Yang penting singkat ceritanya beliau punya posisi penting dan beliau bekerja di sini. Dan karena saya ini bisa bekerja dari mana saja, tidak terikat tempat dan waktu, maka saya memutuskan untuk saya sendiri yang pindah ke Duri. Nah, kalau saya kan dimanapun bisa bekerja dan beraktivitas, tidak harus saya terikat waktu dan terikat tempat, begitu kan? Jadi ya sudah, itulah mengapa saya memilih untuk saya hijrah ke Kota Duri. Nah, begitulah singkat cerita pertemuan saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah pernikahan ini sudah berlangsung berapa ya? Sekitar dua mingguan lah, lebih kurang 2 minggu atau 2 minggu lebih ya. Dan alhamdulillah saya merasa sangat nyaman dan bersyukur Allah mempertemukan saya dengan istri saya. Dan semua yang dulu saya doakan di hadapan Ka'bah, saya kan tadi katakan bahwa saya itu berdoa kepada Allah agar saya meminta saya diberikan istri yang ini. Saya sebutkan satu persatu kriterianya. Saya bilang, ya Allah, saya berdoa ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepadaku istri yang solehah, yang cantik jelita, yang kaya raya, yang berakhlak mulia, yang penyabar, yang tidak suka marah, yang sangat mencintai suaminya. Pokoknya gitulah. Saya sebutkan satu persatu secara detail. Dan alhamdulillah saya rasa semua yang saya sebutkan satu persatu itu secara detail itu ada dalam diri istri saya begitu. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi begini, si hikmahnya adalah bahwa jangan pernah berputus asa ketika kita bersalawat, kok doanya belum dikabulkan, mengapa saya sudah bersalawat, orang-orang kok sudah dikabulkan, kok saya enggak. Jangan gitu ya. Ada kalanya Allah SWT ingin menunda doa kita dikabulkan secara cepat dengan karena Allah SWT itu ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan kejutan, surprise kepada kita begitu. Jadi itu dia. Jadi buat saya inilah, walaupun saya menikah agak lama ya, tapi kemudian Allah berikan yang terbaik. Itu adalah saya merasa sangat bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa ngebayang misalnya nih, saya menikah cepat di usia yang sangat cepat, tapi kemudian saya di tengah jalan punya problem yang banyak macam-macam dengan keluarga saya, lalu bercerai di tengah jalan, lalu keadaan ekonomi juga tidak membaik. Itu jauh lebih buruk daripada mendingan saya nikahnya agak lama tapi semua sudah diberikan yang terbaik, diberikan fasilitas, diberikan ini, diberikan itu oleh Allah SWT. Itu jauh lebih baik buat saya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi gak apa-apa nikah agak lama sedikit, tetapi begitu Allah ngasih yang terbaik gitu. Nah, begitulah singkat ceritanya. Dan buat saya ini adalah sebuah keajaiban. Karena kalau misalnya saya pribadi misalnya mencari orang yang memang sesuai dengan kriteria saya yang saya sebutkan tadi, itu pasti
ketemunya di mana nggak tahu saya. Mau ketemu di mana itu orang yang semua saya sebutkan kriterianya satu persatu tadi. Tapi kalau saya menyerahkan kepada Allah, biar Allah yang memilihkannya untuk saya, maka tidak ada yang tidak mungkin, dan itu sangat mudah bagi Allah. Begitu. Oke, semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa apa namanya, mungkin bagi teman-teman yang lama mendapat jodoh, yang belum mendapat jodoh, supaya lebih termotivasi dan lebih semangat lagi. Dan kalau misalnya ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Oke, singkat cerita begitu saja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita bikin video lagi, cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.